Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sorotan Rizwanda, kita jumpa lagi di Sorotan Rizwanda Channel tentu saja, yang membahas tentang isu-isu kebijakan publik. Sudah hadir di tengah-tengah kita seperti biasa Kang Rizwanda PhD. Beliau adalah akselerator kebijakan. Kang Riz, kita bicara tentang bagaimana populasi penduduk di negeri ini, di Indonesia, bagaimana bonus demografi ini bisa menjadi satu sisi peluang, tapi sisi yang lain ini merupakan ancaman. Nah, ketika kita bicara usia produktif, itu berarti ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Salah satunya adalah kebutuhan tempat tinggal yang layak huni ya. Bagaimana menurut sorotan Kang Riz ketika bicara soal kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan akses masyarakat ke perumahan yang layak huni ini? Baik Kang Ijul, jadi diksi daripada atau kontradiksi daripada bonus demografi itu seringkali disebut dengan petaka demografi. Nah, kenapa tidak berlebihan memang ada kata petaka? Karena kalau pada saat kita menyikapinya dengan tidak serius atau regulasi-regulasi kebijakannya masih segmentif ya, atau masih parsial dan tidak holistik, maka bisa jadi ini petaka demografi. Contoh, ya kunci daripada tata ruang ya, perencanaan tata ruang sebetulnya pada akselerasi kebijakan. Itu kenapa kan kita selalu bicara akselerasi, bagaimana regulasi yang ada itu tidak menyasar hanya segmen-segmen tertentu saja. Misalnya rumah tinggal layak huni, ini kan seringkali dikaji dalam aspek welfare-nya terus ya, dalam aspek dampak sosialnya terus. Lupa orang bahwa pembangunan rumah layak huni juga harus mempertimbangkan di mana rumah itu dibangun, kawasan spasialnya apakah kemudian, contoh di beberapa wilayah loh Kang Ijo, kita bisa menemukan ya di Jabodetabek misalnya, contoh yang paling ringan ya, itu kan banyak sekali kawasan perumahan yang berdiri berdekatan dengan kawasan industri. Nah, kelayakan air tanah misalnya, lalu belum lagi termasuk pada saat kita bicara bagaimana pada saat musim penghujan sedang luar biasa, daya serap drainase udah jelas ya, tapi kemudian pada saat kita bicara efek daripada sebuah wilayah ke wilayah permukiman yang lain, nah itu seringkali terlupakan. Nah, artinya program-program yang ada menyoal soal kebutuhan pemukiman tidak hanya bisa dikaji dalam aspek sosialnya saja atau pemerataan orang bisa mengakses rumah yang ya terjangkau tapi kemudian layak huni, tapi juga rumah yang terjangkau layak huni tapi juga environmental friendly gitu atau ramah lingkungan. Kenapa? Karena ini juga berdampak pada penghuninya. Jadi nanti bukan hanya menyisakan PR pada banjir di tempat lain tapi pada penghuninya sendiri. Contoh tadi yang saya bilang, kelayakan air minum. Kan berat juga ya, kita selama ini saat ini bahkan sudah menjadi korban komoditas air kemasan kan. Air yang selama ini taken for granted gitu ya, sekarang harus dibeli dengan harga yang semakin naik misal. Bisa jadi bahwa yang paling mahal nanti di 25 tahun mendatang kan Ijo, karena kan Indonesia loh saat ini diasumsikan gitu ya, banyaklah riset-riset kawasan Asia Pasifik, Southeast Asia maupun riset-riset dari Kemen LH sendiri, Indonesia saat ini sedang bertransformasi menuju negara yang urban. Nah, artinya apa? Bukan berarti bahwa Indonesia sekarang semuanya sedang terwabah urbanisasi, itu sudah jelas wabah existing, tapi yang dimaksud dengan Indonesia bertransisi menjadi negara urban adalah banyak sekali satellite city yang hadir di tengah-tengah kota yang kita sebut secara administratif kota. Nah, ini juga berdampak pada PR besar. Selama ini kan kita selalu bicara kebijakan pada sisi solusi ya. Padahal kebijakan publik itu bukan hanya solutif, merespon pada saat terjadi masalah, tapi juga antisipatif, melakukan peramalan untuk antisipasi masalah yang sama tidak lagi terjadi di tempat lain atau pada kelompok komunitas lain gitu. Contoh, kita kan selalu tergopoh-gopoh pada saat terjadi longsor. Banyak ya data terjadi longsor yang menimpa wilayah pemukiman karena efek pembangunan yang terdistorsi gitu ya, yang eksploitatif, tergugus. Nah, ini selalu diserahkan pada Badan Penanggulangan Bencana. Loh, tugas mereka kan memang tidak antisipatif, tapi memang lebih ke arah, meskipun ada sih secara nomenklatur mereka melakukan pencegahan bencana, tapi kan bencana adalah sesuatu yang merupakan ekses kejadian.
Yang diperlukan oleh regulasi kebijakan ini adalah pencegahan atau regulasi yang sifatnya lebih kepada antisipatif atau belajar dari evaluasi perencanaan yang mungkin gagal selama ini.